welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Shalom guys, apa kabar? Pasti luar sudah tetap dalam pernyataan Tuhan kan? Tetap semangat ya, dan yuk siapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. God bless you guys, happy Sunday. Shalom semuanya, apakah ada sukacita di dalam hati setiap kita? Bergembiralah, sekali lagi bergembiralah sebab hari ini adalah hari yang Tuhan. Come on, angkat hatimu, angkat suaramu. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Come on, angkat suaramu, angkat hatimu, nyanyikan dengan iman. Come on. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Come on everybody sing. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap menari untuk Tuhan. Come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sumber-sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kami bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari setiap hati yang bersyukur, sama-sama angkat tanganmu, angkat hatimu. Katakan, wah. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Ada sukacita di dalam hati setiap kita. Boleh sama-sama katakan amin. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Jadi jangan lupa bahwa kehidupan kita ini cuman bisa boleh
menjadi lebih luar biasa, mengerti masa depan afterlife hidup kita ketika kita melihat bahwa Dia Allah yang berkuasa, yang bergerak dinamis dalam hidup kita, yang akan mengerjakan hidup kita dari ke hari ke hari. Sehingga Dia menolong kita untuk keluar dari kubangan yang kotor tadi, menjadi anaknya yang luar biasa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Saat ini kami merendahkan hati kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, sebab hanya Engkau Bapa yang setia, yang selalu ada bersama dengan kami di setiap musim hidup kami. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
Anugerah-Mu besar bagi setiap kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian dan penyembahan yang kami naikkan itu menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu, Bapa. Biarlah segala apapun yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang boleh ditabur bisa kami terima dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. X, hai, apa kabar kalian semua? Kak Jona di sini happy banget finally bisa ketemu sama kalian, bisa ngobrol-ngobrol lagi sama kalian. I think it's been a long time, kita nggak pernah, udah lama banget kita nggak ketemu, nggak ngobrol. So I'm so grateful, I'm so happy aku dapet this chance untuk bisa sharing sama kalian. So without further ado, let's pray together before kita ngobrol-ngobrol lagi tentang firman Tuhan. Yuk. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh berkumpul bersama dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang gembira Tuhan. Kami bersyukur kalau saat ini kami bisa boleh mendengar firman-Mu. Dan Tuhan tolong pimpin, Tuhan tolong bantu kami supaya kami bisa mengerti dengan jelas apa yang Tuhan mau sampaikan. Tuhan pakai Kak Jona yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya isi hati-Mu tersampaikan. Dan Tuhan tolong supaya kami mengerti dan bisa mengaplikasikan segala sesuatunya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Well, hari ini Kak Jona dikasih judul yaitu The Promised Savior. Well, aku yakin banget kalian pasti udah dengar judulnya aja, kalian udah tahu banget kira-kira Kak Jona bakal ngomongin tentang apa. Dan well, kalian tahu ini adalah bulan terakhir di tahun 2020, tahun yang luar biasa tentunya, di mana kita belajar hal-hal baru, di mana kita keluar dari comfort zone kita dan kita bertumbuh dan kita berkembang. So I think 2020 is a blessing. It's not a bad year, tapi ini adalah year di mana kita bertumbuh, kita explore, kita learn something new. So yeah, it's a blessing actually. Dan pastinya kalian tahu di bulan terakhir, kalau dalam setahun, bulan terakhir itu adalah bulan dimana ada festive banget, semuanya momen-momen yang festive, yang di saatnya orang spread kindness, orang happy lah bawaannya karena yes, it's Christmas time. Dan kalian pasti juga enjoy banget kan. Nah, pasti kalian juga tahu kalau udah Christmas time dan judulnya ini kita membahas tentang apa dan siapa, betul kan? Nah, sebelum kita lanjut ke bahasan kita, nih, aku mau tanya, who is Savior? Savior itu adalah, kalau aku baca dari semua judul-judulnya, Savior itu adalah seseorang yang menyelamatkan seseorang atau sesuatu dari bahaya. Pernah gak sih kalian kayak, well, ini relatable banget sih. Misalnya nih, nilai kalian, misalnya lagi speaking test atau ujian yang lisan, terus nilai kalian tuh kayak mepet banget sama nilai kelulusan. Apa standar kelulusan, nilai SKM atau apa, aku lupa namanya. Kayak mepet banget sama nilainya. Terus guru kalian dengan sangat berbaik hati dia bilang, oh ya udahlah, naikin aja biar kamu lulus. Kamu akan selalu ngomong, oh my god, Mr. Mrs. atau Mbak, Bu, kalian adalah penyelamatku. Well, right? Because why? Karena mereka adalah seseorang yang membantu kamu untuk lulus nilai ujiannya. Benar nggak? Nah, sama kayak di Bible. Nah, kalau kita membaca di Bible, oke. Sebelum kita bilang kenapa sih kita butuh Savior, dalam Bible ini kenapa kita butuh Savior, kita harus throwback dulu. Kita harus throwback dulu masa-masa di awal-awal Tuhan menciptakan dunia ini. Minggu lalu Kak Doni cerita, aku ingat banget, aku juga nonton soalnya. Kak Doni cerita tentang, kita juga throwback kan minggu lalu, tentang Adam dan Hawa. Sebelum dunia ini dijadikan, Adam dan Hawa itu punya apa? Ya, maka dikasih
kebebasan sama Tuhan, yaitu untuk apa? Untuk boleh makan semua buah yang ada di Taman Eden kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi karena Hawa tergoda, akhirnya dia menggoda Adam juga untuk makan buah itu. Akhirnya mereka berdua jatuh dalam dosa dan mereka makan, dan akhirnya setelah itu kita semua jatuh di dalam dosa. Betul? Nah, that's the reason why God promised a savior to save us all. Karena upah dosa ialah maut, dan Tuhan bilang di Yohanes 3 ayat 16, Tuhan bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia menyerahkan putra tunggalnya satu-satunya itu supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ketika kita mendengar itu ada apa sih? Yang pastinya ada hope yang timbul. Nah, jadi kalau aku mau bahas nih, apa yang terjadi ketika kita mendengar berita ini, mendengar good news ini, mendengar dan menerima the Savior itself. Kita mau baca dari Yesaya 9 ayat 1 dan 5 dan 6. Oke, kita buka Bible-nya yuk. Ayo teman-teman, ambil Bible-nya terus kita buka. Udah ambil. Kita buka ya. Kita baca bareng-bareng. Aku bacain ya. Yesaya 9 ayat 1 dan 5 dan 6. Ayat 1-nya, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat 5-nya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. So, kalau kita mau baca nih dari ayat 1-nya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Jadi artinya apa? Ketika kita telah menerima the Savior itself, ada hope. Yang pertama, ada hope yang timbul. Hope itu adalah harapan. Kayak ketika kamu expecting something. Dan kalau kita bisa lihat nih dari ayat 1-nya. Dari kegelapan, mereka melihat yang terang. Dari kayak mereka bilang di negerinya tuh kelam banget, kayak berantakan gelap, terus sekarang telah bersinar. So kayak kamu tahu, kayak ketika kamu udah putus asa, kayak tadi aku bilang, kamu putus asa, nilai kamu kayak udah mepet banget, bahkan perlu remedial, padahal nilai cuma kurang 1, dan gurumu dengan berbaik hatinya menambahkan 1 poin supaya kamu lulus. Well, itu adalah hope. Suatu harapan ketika kamu telah menerima Tuhan Yesus. Dan itu yang Tuhan bahas saat ini. Ketika ada promise Savior yang Tuhan janjikan ke kita, ada hope yang timbul dalam diri kita. Nah, terus setelah itu, yang kedua, tadi kan pertama hope ya. Yang kedua adalah rebirth. Rebirth itu apa sih? Rebirth itu adalah kelahiran baru. Saat kita terima Tuhan Yesus, we feel His love towards us. Tuhan Yesus tuh sayang banget sama kita, terus kita merasakan kasih sayangnya itu, dan ada rasa baru yang timbul. Rasa barunya itu apa? Rasa baru yang timbul adalah peace and love. Kita baca ayat yang ke-6 ya. Besar kekuasaannya, nah ini yang harus di-highlight. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Peace and love itu ada, itu ngalir. Nah, aku tahu sih saat ini, aku sering banget lihat TikTok, banyak banget di TikTok dan di Instagram juga. Orang-orang di generasi sekarang menormalisasikan depresi dan hal-hal yang sedih banget. Sedih wajar. Bukan berarti kamu superhuman setelah menerima Tuhan Yesus. Kamu superhuman yang kamu gak bisa ngerasa sedih, kamu gak bisa ngerasa takut. Tapi what's the difference? It doesn't control you. Itu gak bisa kontrol kamu. Perasaan itu ada, tapi dia tidak mengontrol kamu. You know why? Karena ketika kamu terima Tuhan, damai sejahtera itu tidak akan berkesudahan. You will not allow those feelings to control you anymore.
Jadinya kamu nggak depres, kamu nggak stres, nggak kayak orang-orang zaman sekarang yang tidak, bukan zaman sekarang sih, it happens dari zaman dulu juga. Cuma kalau zaman sekarang kan karena banyak sosial media yang udah menormalisasikan itu, kita jadi merasa oh hal yang dirasakan itu wajar. Nah padahal sebenarnya kita baca, when we know the truth, Tuhan bilang damai sejahtera itu tidak akan hilang, tidak akan berkesudahan. Nah, so jadi ketika kita udah accept the Savior itself in our heart, yang pertama tadi apa? Hope. Kita punya hope akan harapan baru, akan ada terang, ada harapan gitu. Kita pegang akan harapannya sama Tuhan. Dan kedua, ada rebirth, ada peace and joy yang mengalir dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, ketika kita udah ngalamin itu semua, yang ketiga ada excitement. Excitement di sini tuh adalah kita jadi maunya bersaksi tentang kebenaran, tentang kasih Tuhan. Karena ketika kamu udah ngalamin kebesaran Tuhan, kamu pasti akan antusias untuk menceritakan luar biasanya Tuhan, nggak peduli sama kata-kata orang. Kamu nggak akan lagi kamu nggak akan lagi malu untuk menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kamu. Karena the great joy itu adalah the birth of Jesus Christ, karena God's fulfilling the promises. Nah, karena the promise of God itu selalu dipenuhi. Jadi kayak contohnya nih ya, kalau kamu, ini sering banget kejadian juga. Ini aku dulu sering banget ngerasain kayak gini. Kayak tugas sekolah sering banget diharuskan untuk kita tugas kelompok, ya nggak sih? Tugas kelompok tuh banyak banget dan sering banget yang kerja cuma 1 atau 2 orang. Padahal mereka janji mau ngumpul bareng, tapi nihil gitu, ya nggak sih? Nggak ditepatin. Dan untungnya Tuhan kita bukan yang kayak gitu, tapi Tuhan kita selalu menepati janjinya sekecil apapun. And you know what? In the Bible itu banyak banget janji Tuhan. You can name it. Contoh Abraham, Nuh, di Esther. Banyak banget janji-janji Tuhan yang Tuhan tepatin buat kita. Dan the biggest one is when Jesus Christ, Tuhan menjanjikan anaknya yang tunggal itu untuk datang untuk menyelamatkan kita. So the great joy itu adalah is the birth of Jesus Christ. Dan ini the promise Savior yang Tuhan janjiin ke kita. Karena kalau kita baca nih ya, di 2 Korintus 1, kamu buka ayat Alkitab kamu di 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ulangin lagi ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Artinya apa? Janji Allah itu adalah ya dan amin. The promise of God itu, kalau kita baca bahasa Inggris ini, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the amen is spoken by us to the glory of the God. Jadi, the promise of the God itu selalu terjadi. Dan salah satu yang the biggest one adalah ini. The promise Savior, the Savior yang ada untuk kita. Nah, aku senang banget ketika aku sadar betul tentang betapa luar biasanya hadiah Tuhan berikan untuk kita, Yesus Kristus untuk kita. Aku jadi lebih berapi-api untuk terus menggantungkan harapanku ke dalam tangannya Dia. Aku mau the joy and the peace control me, bukan perasaan aku lagi yang kontrol kehidupan aku. Dan yang ketiga, the excitement untuk terus menceritakan janji-janjinya Tuhan. Karena itulah kenapa kamu bisa disebut sebagai anak Allah. Di saat kamu melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Teman-teman, stop jadi anak-anak yang mengikuti generasi sekarang. Tapi jadilah anak muda yang membawa perubahan. Jadilah anak muda yang terus memberikan dampak positif. Karena Tuhan ada di dalam diri kamu. So, jangan ikutan yang sudah dinormalisasikan oleh dunia ini. Let's go back to the Bible. Read your Bible and bring the difference to this world. Karena banyak orang yang belum tahu tentang kabar baik ini.
This good news, the promise Savior yang Tuhan udah janjikan buat kita semua. You are the one yang bisa spread this news and make sure that no one left behind. So ayo teman-teman, kita bersama-sama bawa orang-orang untuk mengenal siapa itu Tuhan dan jadi generasi yang membawa perubahan. Jadi orang yang membawa perubahan. Because we have Jesus Christ in our heart. Oke teman-teman, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau membawa harapan ke dalam hidupan kami. Engkau membawa sukacita dan damai sejahtera dalam hidupan kami. Dan ada rasa excitement Tuhan ketika kami mendengar cerita tentang-Mu Tuhan. Bantu kami untuk terus membawa perubahan bagi orang sekitar kami. Bantu kami untuk terus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk hal itu dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau ada untuk menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Kak Jona untuk firman Tuhannya hari ini. Kita boleh sama-sama diberkati dengan luar biasa. Dan mari sama-sama kita terima berkat Tuhan dimanapun kau berada. Kita tutup di dalam doa berkat. Dan mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami percaya semua rancangan Tuhan buat kami di sepanjang hari ini dan masa depan kami. Rancangan penuh dengan sukacita dan pengharapan di dalam Yesus yang memberi kami janji keselamatan. Terima kasih. Dan terimalah berkat daripada Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha. Yang percaya semua sama-sama katakan, amin. God bless you. Bye. Happy Sunday.